Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ummati ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shahiha warzuqna amalan taqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, adik-adik Masjid Jamaah Masjid Asy'ari yang insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk bulan apa lagi? Bulan Rajab. Habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Berarti tinggal berapa hari lagi puasa ini? Masya Allah. Berarti tanpa terasa umur kita itu sudah berkurang 10 bulan dari bulan puasa tahun lalu. Insya Allah nanti puasa itu tanggal 1 Maret kalau nggak salah ya, sambil nunggu keputusan pemerintah. Maka Bapak Ibu sekalian, ada doa yang biasa dibaca oleh para alim ulama, para salafus soleh ketika di bulan Rajab dan Sya'ban. Doanya apa Bapak Ibu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Gua sarang-sarang. Saya dulu nanti ditirukan, nanti bisa dibaca habis sholat itu tidak baca. Dibaca tidak masalah ya. Banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan Rajab dan Sya'ban. Barik lana berarti barokah. Barokah itu apa? Barokah itu apa? Berkah ya. Pokoknya berkah terus nanti terakhir jadi berkah. Barokah itu Bapak Ibu sekalian ada yang mengartikan dengan tambahnya kebaikan ya, namanya berkah. Kemudian ada lagi yang mengartikan barokah itu apa?
barokah itu adalah jadi segala sesuatu yang menjadikan ibadah kita itu bertambah, itu namanya barokah ya. Contohnya misalnya kita mendapatkan mendapatkan bonus apa gitu ya, setelah kita kerja mendapatkan bonus, atau kita bekerja kemudian kita kan biasanya mendapatkan gaji atau upah atau ihsan gitu ya. Nah maka apa doa yang kita panjatkan? Ya Allah, semoga dengan gaji ini, dengan upah yang saya dapatkan, dengan ihsan yang saya dapatkan ini menjadi berkah untukku dan berkah untuk keluargaku. Artinya agar supaya dengan rezeki ini nanti ibadahku itu tambah ya. Maka ada yang menulis ya di media sosial itu, ada yang menulis, kok ada orang menjauh dari yang maha pemberi rezeki dengan dalil ya, dengan alasan dia mencari rezeki. Paham ya? Ada orang ya, yang berkata bahwasanya, atau ada orang yang menjauh dari pemberi rezeki dengan alasan dia mencari rezeki. Harusnya gimana? Harusnya mendekat kepada yang maha pemberi rezeki, bukan menjauh dari pemberi rezeki, maha pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Jadi orang mencari rezeki itu ya mau berkah, mau tambah berkah, ya tambah dekat sama Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita ganti topik ya, topiknya kita ganti. Kalau sudah 3 kali 34 itu kita masih tentang hal-hal yang membatalkan sholat ya. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita membahas tentang sujud sahwi ya. Jadi sujud sahwi kemarin sudah saya terangkan sedikit tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini kok apa Bapak Ibu? Sujud sahwi adalah kewajiban sujud yang dilakukan dengan sebab adanya sesuatu yang jika dilakukan secara sengaja mengakibatkan sholat kita itu batal ya. Contohnya apa? Contohnya kita dengan sengaja sholat isya tetapi 3 rakaat, kan seperti itu ya. Maka kalau kita tidak tambah 1 rakaat ya, kemudian tidak sujud sahwi, maka sholat kita menjadi batal, seperti itu. Nah kemudian kita sholat isya 3 rakaat misalnya, kemudian setelah pulang ke rumah itu ingat, aku tadi sholat kok 3 rakaat ya, udah selesai. Oh iya, kan manusia itu kan tempat apa? Tempat salah dan lupa. Dalil ini nggak boleh. Jadi kalau sudah lama, sudah sampai rumah, ya harus ngulangin. Kenapa? Karena sholatnya itu tadi nggak sholat. Oh ingat kok ya. Nah, kecuali kalau lupa, ya, kalau tidak sengaja dan lupa, tidak ada yang mengingatkan. Nah kemudian sujud sahwi ini Bapak Ibu sekalian adalah sujud yang dikerjakan oleh Nabi ya. Baik Nabi itu mengerjakan sujud sahwi itu karena kurang rakaat atau kelebihan rakaat ya. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti kalau
kita membahas tentang sujud sahwi ini kan biasanya kan kita itu kadang guyon, ya. Kemudian kita melakukan kesalahan, misalnya lagi bersama teman, kita melakukan kesalahan, kemudian ngomong, maaf ya, saya ini bukan nabi, tetapi manusia biasa. Artinya apa? Artinya saya itu melakukan kesalahan. Kalau melihat hadis ini Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah itu juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Nanti kita bacakan hadisnya satu persatu. Karena kalau hanya satu pertemuan ini nggak bakalan selesai. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan adanya sesuatu yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW ini, ya, maka sujud sahwi yang dikerjakan oleh Rasul itu menjadi syariat yang kita kerjakan. Ya. Jadi dengan lupa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu menjadikan syariat bagi kita. Jadi kita sebagai umatnya, berarti saya kayak Rasulullah. Apa itu? Nah, nanti di hadisnya ya, di hadisnya. Itu kita jadikan sebagai syariat kita sampai besok hari kiamat. Ya. Jadi ada memang, karena belum pernah membaca hadisnya. Jadi misalnya ya, sholat isya kemudian jamaah. Ada nih, saya menjumpai sholat isya jamaah. Kemudian baru 3 sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir, assalamualaikum. Kemudian makmum yang di belakangnya maju. Pak, tadi sholat isyanya baru 3 rakaat. Iya toh? Ya. Kemudian Allahu Akbar. Tidak hanya nambah 1, tetapi ngulangi sholat isya 4 rakaat. Kenapa? Karena memang kemungkinan belum membaca hadisnya atau belum tahu hadisnya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ya, yang menceritakan tentang kisah Dzul-Yadain. Dzul-Yadain itu adalah seorang sahabat Nabi yang tangannya tuh panjang. Tapi bukan maling ya. Bukan maling. Tangannya tuh panjang. Kalau kita pernah melihat monyet ketek gitu ya, itu kan tangannya lebih panjang daripada kakinya ya. Ya karena memang yang dibuat gelantungan itu tangan. Seperti maka jadi manjang seperti itu. Karena Sholat Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ihda sholaitai asyiyah rakaataini. Jadi Nabi itu pernah mengerjakan ihda sholatayil asyiyah. Jadi pernah mengerjakan salah satu dari 2 sholat siang. Ya. Kalau sholat siang itu apa? Berarti kalau nggak zuhur, asar. Ya. Kalau nggak zuhur, asar. Rakaat ini, beliau itu pernah mengerjakan sholat siang itu 2 rakaat. Rakaat ini, tsumma salama. Setelah 2 rakaat, kemudian Rasul mengucapkan assalamualaikum sampai akhir ya. Kemudian assalamualaikum sampai akhir. Tsumma qoma ila khasyabatin fi muqaddamil masjid fawado'a yadahu 'alaiha. Nah, setelah salam Rasul itu berdiri, kemudian pergi kepada sebuah pohon ya. Kalau dulu kan ya nggak kayak masjid kayak gini ya. Nggak kayak gini masjidnya. Masih ada pohon kurma. Pohon kurmanya untuk apa? Ya untuk apa namanya? Ya untuk usuk gitu ya. Kemudian
beliau berdiri menuju ke sebuah batang kayu yang ada di dalam masjid, lalu meletakkan tangan di atasnya. Tetapi sholatnya tadi berapa? Sholat siang hanya dua rakaat. Wa fihim Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ketika sholat itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimahu. Tetapi Abu Bakar dan Umar ini segan untuk bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa kharaja sara'anun nas faqalu aqsuratis sholat. Kemudian ketika itu orang-orang keluar dari dalam masjid kemudian berkata, apa tadi sholatnya dikosor ya? Kok hanya dua rakaat gitu ya? Kok apa sholatnya dikosor? Kok 2 rakaat? Ya? Kemudian warajulun yad'uhun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzul yadain. Jadi ada seorang sahabat yang dipanggil oleh Nabi dengan dzul yadain, yang tangannya panjang tadi itu. Dia menghadap kepada Nabi. Faqala anasita am qasurat? Ya Rasul, apakah kamu mengkosor sholat? Apakah kamu lupa? Anasita, apakah kamu lupa? Am qasurat? Ya. Au qasorta? Kamu itu tadi lupa atau sholatnya memang betul-betul dikosor? Itu bertanya kepadanya. Faqala lam ansa walam tuqsor. Loh, saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor sholat, kata Rasul. Qala bala qad nasita. Kemudian sahabat itu, oh berarti engkau tadi berarti lupa berarti. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, fasalla rakaataini summa sallama summa kabbara fasajada misla sujudihi au atwala summa rafa'a ra'sahu fakabbara summa wada'a ra'sahu fakabbara fasajada misla sujudihi au atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian setelah Rasul itu ingat kembali, setelah dibilangin, oh berarti Rasul tadi itu lupa gitu ya. Maka beliau kemudian berdiri, ya, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat gimana? Summa sallama, kemudian salam, ya. Summa kabbaro fasajada misla sujudihi, kemudian setelah itu dia sujud, ya. Dia sujud. Summa rafa'a ra'sahu fakabbaro, dia kemudian duduk di antara 2 sujud. Summa wada'a ra'sahu fakabbaro, ya. Kemudian dia sujud kembali. Fasajada misla sujudihi au atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbaro. Setelah itu dia apain? Ya dia setelah salam dia sujud 2 kali, kemudian selesai seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah hadis pertama ya. Kemudian hadis yang kedua, semoga nggak kelamaan ya. Nah, karena kita tadi mulainya baru jam 8 kurang berapa gitu ya. Kurang 5. Hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian, hadis ini dari Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholal asra, bahwasanya Rasul itu pernah sholat asar, fasallama fi thalathi rakaatin. Kemudian setelah sholat 3 rakaat Rasul itu salam. Nah kalau yang pertama tadi gimana? 2 rakaat salam. Kalau yang sekarang ini, hadis yang ini adalah setelah 3 rakaat kemudian salam.
Tsumma dakhala manzilahu. Setelah salam ini kemudian Rasul itu masuk ke dalam rumahnya. Ya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul Khirbaq. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Khirbaq. Wa kana fi yadayhi tulun. Ya. Dia itu ya tadi itu disebut sebagai sahabat yang tangannya panjang gitu ya. Faqala ya Rasulullah fadzakara lahu sani'ahu wa kharaja ghudbana yajurru ridaahu. Kemudian sahabat ini ngomong sama Rasul, "Ya Rasul, engkau tadi sholat asar baru 3 rakaat tetapi sudah salam." Ya. Kemudian Rasul ketika mendengar tersebut kemudian keluar lagi. Keluar dari rumahnya. Ya. Keluar dari rumahnya kemudian ghadban. Dia agak marah, Rasul agak marah ya. Kemudian hatta intaha ilan nas faqala asadaqa hada. Kemudian setelah dia keluar dari rumahnya, dia bertemu kepada jamaah sholat asar tadi, kemudian bertanya, apakah benar ucapan dari sahabat Khirbaq tadi bahwasanya kita sholat asar baru 3 rakaat? Ya. Kemudian qalu na'am. Kemudian para sahabat menjawab betul. Ya. Fasalla rakaatan. Kemudian Rasul kemudian berdiri, kemudian nambah sholat 1 rakaat, tsumma sallama. Kemudian dia salam. Tsumma sajada sajadataini tsumma sallama. Kemudian setelah salam, Rasul itu sujud 2 kali, ya. Sujud namanya sujud sahwi, ya. Kemudian salam. Ya. Ini hadis kedua, Bapak Ibu sekalian. Selesai ya? Oh iya, nanti kelamaan. Ya, waktunya masih banyak. Ini masih banyak masalahnya. Hadisnya juga masih banyak sekali. Nanti kalau diteruskan nanti sampai jam 9. Kalau nggak sampai jam 9 nanti sampai keterangannya nanti sampai jam 11 nanti. Nggak apa-apa. Nggak bawa sekarang aja sudah pada ngantuk-ngantuk kok dengerinnya udah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan 2 hadis yang menerangkan bahwasanya Rasul itu pernah sholat di siang hari, itu sholat ya kalau nggak sholat zuhur, sholat asar, tetapi hanya 2 rakaat, kemudian nambah 2 rakaat. Kemudian Rasul itu pernah sholat asar 3 rakaat, kemudian diingatkan para sahabat, kemudian nambah 1 rakaat lagi ya. Kemudian dua-duanya Rasul melaksanakan, yakni namanya sujud sahwi. Insyaallah Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan nanti besok malam Sabtu ya. Ya kalau kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.